Hai para pencinta film, selamat datang di channel Film Itu Keren. Ini adalah konten perdana saya, semoga kalian suka dan kedepannya bisa nonton terus ya. Film perdana yang akan saya bahas di channel ini berjudul Mulholland Drive. Film ini dirilis tahun 2001 yang mana merupakan karya dari David Lynch yang terkenal akan ciri khas film-filmnya yang mengandung unsur surrealis. Film ini alurnya maju mundur. Jadi nanti kalau udah menjelaskan alurnya, analisa saya akan menjelaskan tentang urutan kronologisnya, sekaligus akan dipilah mana yang mimpi, halusinasi, dan kenyataan. Oh iya, sebelumnya saya peringatkan bahwa konten-konten saya ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian belum pernah nonton filmnya, sebaiknya kalian nonton dulu sebelum kembali lagi ke video ini. Sekarang kita langsung masuk aja ya ke alur cerita. Pada suatu malam, terjadi penyergapan terhadap seorang perempuan yang diperankan Laura Herring di dalam mobil di suatu tempat bernama Mulholland Drive. Namun terjadi kecelakaan. Ternyata dia selamat, tapi jadi agak linglung lalu pergi dari TKP tanpa tujuan, sampai tidur di depan rumah orang. Di sisi lain, polisi sudah berada di lokasi kecelakaan. Namun sampai pagi, perempuan tersebut masih linglung lalu masuk ke rumah orang. Adegan berikutnya adalah seorang pria yang sedang berkonsultasi dengan pria lain di sebuah kafe tentang ketakutan yang sedang dialaminya. Lalu pria itu keluar dan muncullah sosok buruk rupa. Ciluk, dan pria tersebut pingsan. Adegan selanjutnya baru nih pemeran utamanya, yaitu Betty yang diperankan Naomi Watts bersama seorang nenek keluar dari bandara dengan wajah bahagia. Ternyata mereka baru tiba di Los Angeles. Lalu mereka berpisah dan Betty melanjutkan sendiri perjalanan ke Hollywood Beverly Hills. Dia akan tinggal di unit apartemen milik bibinya. Betty berada di sana untuk memulai karirnya sebagai aktris. Setelah kongkal-lingkong dengan penjaga apartemen yang bernama Coco, Betty pun mulai menempati apartemennya. Di dalam, dia bertemu perempuan yang kecelakaan malam sebelumnya. Awalnya sempat disangka salah satu kerabat bibinya. Dia memperkenalkan diri dengan nama Rita. Scene berpindah lagi ke adegan meeting beberapa pria mengenai pemilihan pemeran utama film. Di sini, sutradara mendapat tekanan dari kasih lain bersaudara selaku manajemen artis yang ingin aktris binaannya diterima. Namun, sutradara bernama Adam ini menolak sehingga terjadi perdebatan sengit yang berakhir dengan Adam memecahkan jendela mobil kasih lain bersaudara. Lalu muncul scene di mana ada dua pria yang sedang ngobrol di sebuah bangunan dan berakhir dengan pembunuhan terhadap 3 orang yang berada di gedung tersebut. Jadi gini ya, di samping scene-nya yang loncat-loncat, konflik di film ini lebih banyak menjelaskan petualangan Betty dan Rita dan masalahnya Adam. Sementara yang lain-lain kayak numpang lewat aja gitu. Ntar ya, ada saatnya saya bahas. Sekarang kita fokus ke kisah tokoh sentralnya aja ya, si Betty sama Rita. So, kita balik lagi ke Betty di apartemennya. Saat sedang teleponan sama bibinya, Betty akhirnya mengetahui bahwa Rita bukanlah kerabat bibinya. Betty terkejut akan hal itu. Kemudian dia menemui Rita di kamarnya untuk meminta kejelasan. Setelah si Betty dan Rita ini ngobrol-ngobrol, akhirnya Rita mengaku bahwa dia baru mengalami kecelakaan dan tidak ingat apa-apa termasuk namanya sendiri. Jadi sementara dia menggunakan nama Rita. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk tidak lapor polisi dan menyelidiki identitas Rita berdua saja. Karena di tas Rita terdapat setumpuk uang dalam jumlah yang tidak wajar. Jadi ada indikasi Rita ini terlibat masalah serius.
Mungkin juga kecelakaan itu terjadi karena pelaku ingin merampok uang yang dibawa Rita, atau jangan-jangan itu uang hasil rampokan. Kemudian mereka berdua mencari tahu. Dimulai dengan memastikan adanya kecelakaan yang terjadi di daerahnya. Dan ternyata memang beneran ada. Dalam penyelidikan itu, Rita tiba-tiba teringat nama Diane Selwyn. Diane Selwyn. Maybe that's my name. Mereka mulai mencari nomor telepon Diane Selwyn di sebuah buku. Mungkin ini Yellow Pages. Nama D. Selwyn hanya ditemukan satu. Dan saat dihubungi, ternyata tersambung ke pesan suara, namun bukan suara Rita. Namun Rita mengenal suara itu. Maybe. Siapa ya sebenarnya Diane Selwyn itu? Kita belok sebentar ke nasibnya Adam. Setelah berulah karena tidak bisa mengontrol emosi saat meeting dengan kasih lain bersaudara, Adam mengalami kesialan bertubi-tubi. Menemukan istrinya selingkuh, namun malah Adam yang terusir dari rumah, sehingga dia menginap di motel. Terjadi masalah dengan kartu kreditnya yang telah melebihi limit, sehingga dia dicari debt collector bank. Di tengah permasalahan tersebut, Adam menghubungi asistennya yang bernama Cynthia. Cynthia mengatakan bahwa mendapat pesan dari Jason, sepertinya produser film yang disutradarai Adam, bahwa Adam diminta menemui seorang koboi di sebuah peternakan karena koboi tersebut berhubungan dengan apa yang sedang Adam alami. Adam pun mengiyakan ajakan ini. Adam mendatangi tempat yang dimaksud. Lalu di sana, dia bertemu pria berkostum koboi. Si koboi menceramahinya yang intinya adalah menyarankan agar Adam dapat lebih menjaga sikap, karena itulah yang akan menuntun jalan hidupnya. Dan koboi tersebut meminta agar Adam besok tetap melanjutkan proses audisi untuk film dan membuat keputusan yang bijak, dan memberitahu bahwa bukan Adam yang memutuskan siapa pemeran utamanya. Sementara di tempat lain di malam yang sama, Betty dan Rita mulai mencari lokasi tempat tinggal Diane Selwyn di peta, dan sepakat untuk ke sana esok hari. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, dan ternyata orang tersebut merupakan tetangga yang bernama Louis. Dia nampak seperti peramal, dan dia mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk. Namun belum sempat bicara panjang lebar, Koko datang mengantarkan undangan casting sekaligus mengajak Louis kembali ke apartemennya. Pagi harinya, sebelum berangkat casting, Koko datang dan mengajak Betty keluar sebentar. Ternyata Koko telah mendapat telepon dari Ruth, bibinya Betty, bahwa ada orang asing yang tinggal di apartemennya. Betty berjanji bahwa Rita hanya tinggal sebentar selama belum mendapat tempat tinggal. Koko meminta Betty agar segera menyelesaikan masalah itu. Scene beralih saat Betty melakukan casting untuk sebuah film yang tidak dijelaskan judulnya, dan akting Betty memuaskan pihak sutradara dan tim. Kemudian, Betty diajak ke sebuah studio untuk dikenalkan ke seorang sutradara hebat yang sedang mengerjakan proyek yang sangat bagus. Ini ajakan spontanitas ya, bukan kelanjutan dari casting sebelumnya. Di dalam studio, Adam sedang melakukan audisi untuk film berjudul The Sylvia North Story. Perhatian Adam sempat teralihkan dengan memandang Betty dari kejauhan. Mungkin sutradara yang dimaksud akan dikenalkan ke Betty, ya si Adam ini. Kemudian, salah satu peserta audisi bernama Camilla Roach, yang merupakan rekomendasi dari kasih lain bersaudara, akhirnya diperbolehkan untuk unjuk kebolehan. Di sini Adam udah mulai mau mengalah. Namun sesekali Adam masih memandang Betty dari kejauhan. Setelah itu, muncul Jason yang merupakan atasan Adam, yang merupakan orang yang mengirimkan koboi ke Adam semalam. Dan agak mengejutkan ketika di belakang Jason ada kasih lain. Dengan wajah jutek, akhirnya Adam mengatakan bahwa Camilla adalah perempuan yang dicari.
Tiba-tiba, Betty teringat janjinya dengan Rita untuk mengunjungi alamat Diane Selwyn. Betty pun berpamitan pergi, dan Adam terus memandangi kepergian Betty. Sepertinya Adam sebenarnya ingin memberi Betty kesempatan untuk ikut audisi, namun dia sudah disetir untuk meloloskan Camilla. Kemudian, Betty dan Rita naik taksi menuju rumah Diane Selwyn. Setibanya di sana, mereka justru dikejutkan dengan penemuan mayat di dalam kamar. Mereka langsung pulang karena syok. Setibanya di rumah, Rita mengganti penampilan dengan menggunakan wig. Mungkin dia takut kalau dia yang telah membunuh wanita tersebut. Makanya dia menyamar untuk menghindari kejaran polisi. Malam harinya, tak disangka, tak diduga, mereka berbuat hal yang iya-iya. Jadi mereka ini ternyata pecinta sesama jenis. Mana ngedit-ngedit sendiri lagi. Kalau cewek cowok mah masih mending. Dini hari, tiba-tiba Rita terbangun dan teringat sesuatu. Lalu mengajak Betty datang ke gedung pertunjukan opera. Di sana mereka mendengarkan lagu berjudul Lorando yang liriknya kurang lebih menceritakan tangisan dan kehilangan cinta, hingga mereka berdua yang menonton menangis. Ya, dubbingnya nggak pas lagi. Tapi ini beneran loh. Lorando itu bahasa Spanyol yang artinya menangis. Kemudian mereka pulang. Setibanya di rumah, Betty tiba-tiba menghilang. Lalu Rita seorang diri membuka sebuah kotak biru dengan kunci yang sebelumnya dia temukan di tasnya. Scene berpindah ke Betty yang bangun tidur. Di sini udah mulai terasa aneh guys, karena Betty tampak pucat, lalu rumahnya sudah berbeda dengan yang dia tinggali sebelumnya. Betty membuka pintu rumah karena ada yang mencari, dan tamu itu memanggilnya Diane. Kemudian muncullah Rita yang dipanggil Camilla. Jadi sebenarnya yang kita lihat pada scene-scene sebelumnya adalah mimpi, di mana Diane sebagai Betty dan Camilla sebagai Rita. Lalu terjadi percakapan di antara mereka bahwa Camilla ingin putus. It's not easy for me! Scene berganti ke adegan di lokasi syuting saat Camilla sedang bermesraan dengan Adam. Diane di sini terlihat kesal. Lalu pada suatu malam, Diane mendapat undangan makan dari Camilla, dan ternyata jamuan makan malam ini sekaligus mengumumkan rencana pernikahannya dengan Adam. Namun yang lebih tidak wajar di sini adalah Camilla secara terang-terangan berciuman dengan sesama perempuan di depan Diane. Diane pun menangis. Scene berpindah ke kafe di mana Diane menunjukkan foto Camilla dan segepok uang kepada seorang pria. Mungkin ini adalah transaksi terhadap penculik atau pembunuh bayaran. Pria tersebut mengatakan apabila tugasnya selesai akan meletakkan kunci di tempat yang seharusnya. Adegan selanjutnya adalah Diane memandangi kunci di atas meja ruang tamu yang menandakan tugas pria suruhan tadi telah terlaksana. Di sini Diane nampak stres. Lalu muncullah kakek nenek yang mengejar dan menakut-nakutinya. Lalu Diane menjerit-jerit, mengambil pistol, dan pistol pun meledak. Ditutup dengan silencio.
Dan film pun berakhir. Sekian penjelasan alur ceritanya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya tentang analisa. Yang analisa itu saya buat berdasarkan IQ saya yang nggak tinggi-tinggi amat. Mungkin persepsi kalian setelah nonton film ini bisa berbeda dengan saya. Oke, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bye!